semua, apa kabarnya? Kakak harap semua dalam keadaan yang sehat ya. Sebentar lagi kita akan memulai ibadah sekolah minggu kita. Walaupun kita tidak datang ke gereja, tidak kumpul dengan untuk adik-adik semuanya, kita akan mulai ibadah sekolah minggu kita. Oleh sebab itu, kakak kembali ingatkan untuk mempersiapkan Alkitabnya dan berpenampilan yang rapi. Jangan lupa harus mandi dulu. Untuk memulai ibadah sekolah minggu kita, kakak ajak semuanya untuk bernyanyi dari pujian yang berkata, "Selamat pagi Tuhan." Selamat pagi Tuhan, tak lupa terima kasih. Tuhan telah pelihara kami semuanya. Matahari bersinar, burung-burung bernyanyi, bertambah-tambah indahnya. Sekali lagi. Selamat pagi Tuhan, tak lupa terima kasih. Tuhan telah pelihara kami semuanya. Matahari bersinar, burung bernyanyi, bertambah-tambah indahnya. Kita akan bersatu di dalam doa. Bapa kami yang ada dalam kerajaan sorga, terima kasih Bapa untuk kasih-Mu dalam kehidupan kami. Tuhan, walaupun kami tidak dapat pergi ke gereja untuk melaksanakan ibadah sekolah minggu kami, tapi kami bersyukur Bapa, walaupun kami di rumah, kami dapat melaksanakan ibadah kami. Tuhan, kiranya Engkau memberkati kami, memberkati ibadah kami ini dari awal, pertengahan, hingga berakhirnya. Tuhan Yesus, terima kasih, kami berdoa dan kami mengucap syukur di dalam nama Bapa. Amin. Oke, saat ini kita akan kembali memuji Tuhan dengan pujian yang berkata, "Dikepak-kepakan sayapnya." Adik-adik yang di rumah, kakak ajak untuk bangkit berdiri. Kita akan memuji nama Tuhan dengan sukacita. Tentunya juga dengan gerakan ya, ikutin gerakannya kakak Ella ya. Dikepak-kepakan sayapnya, digeleng-geleng kepalanya, agar tubuh sehat dan kuat untuk dapat memuji Tuhan. Digoyang-goyang kaki kiri, digoyang-goyang kaki kanan, agar tubuh sehat dan kuat untuk dapat memuji Tuhan. Goyang kiri, oe-oe, goyang kanan, oe-oe, putar ke kiri, putar ke kanan. Sekali lagi ya. Dikepak-kepakan sayapnya, digeleng-geleng kepalanya, agar tubuh sehat dan kuat untuk dapat memuji Tuhan. Digoyang-goyang kaki kiri, digoyang-goyang kaki kanan, agar tubuh sehat dan kuat untuk dapat memuji Tuhan. Goyang kiri, oe-oe, goyang kanan, oe-oe, putar ke kiri, putar ke kanan. Yeay. Adik-adik, saat ini kita akan membacakan kebenaran firman Tuhan. Namun sebelum kita membacakan kebenaran firman Tuhan, kita kembali bersatu di dalam doa, memohon penuntunan kuasa Roh Kudus untuk memberkati kita, sehingga ketika kita membacakan kebenaran firman-Nya, kita boleh dapat mengerti. Kita bersatu di dalam doa ya. Bapa dalam kerajaan sorga, kami mengucap syukur dan berterima kasih ya Bapa. Kami tidak memohon pengampunan daripada-Mu Tuhan,
dosa-dosa pelanggaran kami. Biarlah Bapa, Engkau melayakan hati kami, Engkau melayakan kehidupan kami. Bapa, saat ini kami anak-anak-Mu akan mendengarkan kebenaran firman-Mu, kami akan membaca kebenaran firman-Mu ya Bapa. Turunlah kuasa Roh Kudus atas kami, agar kami boleh mengerti dan kami boleh memahami akan kebenaran firman-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, adik-adik, pembacaan Alkitab kita untuk pagi ini diambil dari Perjanjian Baru, yaitu Injil Lukas, pasalnya yang ke-18, ayatnya yang ke-9, sampai ayatnya yang ke-14. Injil Lukas, pasalnya yang ke-18, ayatnya yang ke-9, sampai ayatnya yang ke-14. Dengan perikop perumpamaan tentang orang Farisi dan pemungut cukai. Demikian bunyinya. Dan kepada beberapa orang yang menganggap dirinya benar dan memandang rendah semua orang lain, Yesus mengatakan perumpamaan ini. Ada dua orang pergi ke bait Allah untuk berdoa. Yang seorang adalah Farisi dan yang lain pemungut cukai. Orang Farisi itu berdiri dan berdoa dalam hatinya begini, Ya Allah, aku mengucap syukur kepadamu karena aku tidak sama seperti semua orang lain, bukan perampok, bukan orang lain, bukan penjina, dan bukan juga seperti pemungut cukai ini. Aku berpuasa 2 kali seminggu, aku memberikan 1/10 dari segala penghasilanku. Tetapi pemungut cukai itu berdiri jauh-jauh, bahkan ia tidak berani menengadah ke langit. Melainkan ia memukul diri dan berkata, Ya Allah, kasihanilah aku orang berdosa ini. Aku berkata kepadamu, orang ini pulang ke rumahnya sebagai orang yang dibenarkan Allah, dan orang lain itu tidak. Sebab barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan, dan barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Demikian pembacaan Alkitab untuk kita. Tuhan Yesus bersabda, berbahagialah orang yang mendengarkan firman Tuhan dan memeliharanya hari lepas. Sebelum kita mendengarkan cerita Alkitab, kita kembali mengangkat pujian kita yang berkata, baca kitab suci. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari, kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, glory haleluya. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari, kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, glory haleluya. Nah, sekarang kita akan mendengarkan cerita Alkitab. Namun sebelum kita mendengarkan cerita Alkitab, kita kembali lagi untuk berdoa. Kita berdoa ya. Bapa kami yang baik, kami mengucap syukur ya Bapa. Kembali lagi Bapa, kami datang di hadirat-Mu. Saat ini Tuhan, kami ingin membaca, kami ingin mendengarkan cerita Alkitab kami. Biarlah ya Bapa, Engkau memberkati kami, Engkau mengurapi kami, agar kami boleh mengerti dan dapat memahami cerita yang akan disampaikan. Dan Tuhan, Engkau juga berkati adik-adik kami yang ada di rumah, yang saat ini mendengarkan cerita Alkitab. Tuhan juga melindungi mereka
Bapa, terima kasih. Kami bersyukur di dalam nama Bapa. Haleluya. Amin. Nah, adik-adik, hari ini kakak akan bercerita dengan tema sikap doa yang benar. Dan juga kita akan belajar tentang orang Farisi dan pemungut cukai yang telah kita bacakan tadi nasnya. Nah, adik-adik, tahu tidak fungsinya mulut itu untuk apa? Apa? Ada yang jawab? Mulut untuk berbicara. Ya, benar. Fungsi mulut untuk berbicara. Kira-kira fungsi mulut itu untuk apa lagi adik-adik? Apa? Untuk memuji Tuhan. Ya, benar. Untuk fungsi mulut sebagainya. Adik-adik tahu tidak? Tuhan itu sangat senang ketika anak-anaknya berdoa kepadanya. Nah, hari ini kita akan belajar bagaimana sikap doa yang benar. Ceritanya seperti ini. Belajar bagaimana sikap doa yang benar. Ceritanya seperti ini. Pada suatu hari, apakah orang Farisi ini adalah pemimpin agama Yahudi yang sangat dihormati oleh orang-orang Yahudi. Orang Farisi ini sering kali memberi uang kepada orang-orang miskin di depan orang banyak agar mereka dilihat oleh orang lain bahwa mereka itu baik. Bahwa orang Farisi ini suka menolong orang lain. Dalam ajaran Tuhan Yesus yang Tuhan Yesus sampaikan pada orang banyak tersebut, Tuhan Yesus bercerita tentang ada dua orang yang pergi ke bait Allah. Siapakah dua orang tersebut adik-adik? Ada yang tahu? Jika adik-adik menyimak pembacaan Alkitab tadi, pasti adik-adik tahu. Siapa? Iya. Pemungut cukai dan orang Farisi. Tuhan Yesus mengajarkan ada dua orang yang hendak pergi ke bait Allah, yaitu satu orang Farisi dan satu lagi orang pemungut cukai. Pemungut cukai pada waktu itu dianggap adalah orang-orang yang berdosa karena dia menarik uang pajak dari orang bait Allah. Orang Farisi berjalan-jalan, dia menggunakan jubah yang maha indah, dan dia berjalan ketika dia memasuki bait Allah, dia berjalan dengan menengok ke kiri, menengok ke kanan. Karena dia apa? Karena dia mau dihormati. Ketika orang lain melihat dia di bait Allah, orang lain memberikan hormat kepada orang Farisi. Dan orang Farisi itu senang. Berbeda dengan pemungut cukai. Pemungut cukai datang ke bait Allah dengan hati yang sedih. Karena pemungut cukai ini, dia sadar akan dosa yang telah dia lakukan. Saat itu dia berdoa, Tuhan, kasihani aku dan ampunilah aku, layakkanlah hidupku. Itu kata pemungut cukai. Berbeda dengan orang Farisi. Orang Farisi ketika di dalam bait Allah, dia maju ke depan. Dia berdoa, berkata, Tuhan, terima kasih kepadamu karena aku tidak sama dengan perampok. Karena aku tidak sama dengan orang penjahat. Aku tidak sama juga dengan pemungut cukai ini. Wah, orang Farisi berdoanya seperti itu ya adik-adik. Kira-kira dari doa orang Farisi dan pemungut cukai ini, siapa doa yang didengarkan Tuhan? Ya, doa orang Farisi tidak diterima oleh Tuhan. Kenapa dia tidak diterima, Kak?
Karena orang Farisi menaikkan doanya dengan sombong. Dia hanya mengingat kebaikan yang telah dia lakukan. Sedangkan pemungut cukai berbeda. Dia menyadari betul akan kesalahannya, akan ketidaklayakannya. Dia merendahkan hatinya ketika dia datang kepada Tuhan. Adik-adik di rumah pasti, kakak yakin, pasti adik-adik suka berdoa kan? Ketika mau tidur, ketika bangun tidur, pas mau makan, ketika mau berangkat sekolah, ketika mau belajar. Tetapi, apakah doa yang selama ini kita panjatkan, kita naikkan kepada Tuhan itu sudah doa dengan sikap yang benar seperti yang Tuhan kehendaki? Nah, oleh karena itu, hari ini kita akan belajar bagaimana sikap doa yang benar yang Tuhan kehendaki melalui doa yang telah diajarkan oleh Tuhan Yesus kepada murid-muridnya sampai kepada kita saat ini. Doa apakah itu? Ada yang tahu doa apa? Doa apa? Doa Bapa kami. Ada yang hafal doa Bapa kami tidak? Ya, kita belajar bersama-sama ya. Jadi, di dalam doa Bapa kami ini ada 5 sikap yang perlu kita pahami dan perlu kita ketahui. Yang pertama, Bapa kami yang ada di sorga, di doa ini Tuhan Yesus ingin agar kita mempunyai sikap yang hormat kepada Allah. Karena Allah adalah Allah yang kudus. Nah, oleh sebab itu, ketika kita berdoa kepada Tuhan, kita berdoa dengan sikap yang hormat. Tutup mata, lipat tangan, berdoa dengan tidak teriak-teriak. Yang kedua, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Sikap berdoa yang kedua yang Tuhan inginkan yaitu agar ketika kita berdoa, kita tidak memaksakan kehendak kita sendiri, melainkan turut seperti yang Tuhan inginkan. Misalnya, adik-adik berdoa minta sesuatu kepada Tuhan, tetapi adik-adik belum menerima apa yang didoakan. Adik-adik tidak boleh marah sama Tuhan ya, karena Tuhan akan memberi tepat pada waktu yang Tuhan tentukan. Yang ketiga, berikanlah pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni yang bersalah kepada kami. Melalui doa yang ini, Tuhan ingin agar ketika kita berdoa, kita mempunyai sikap yang bersyukur kepada Tuhan. Ketika kita mau makan, kita berdoa terlebih dahulu. Kita mengucap syukur kepada Tuhan. Dan kita berdoa untuk mengampuni orang lain seperti Tuhan telah mengampuni kita. Sikap berdoa yang keempat, yaitu janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Melalui doa ini, Tuhan Yesus ingin ketika kita berdoa, kita mempunyai sikap yang percaya kepada Tuhan. Yakinlah, ketika kita sudah berdoa kepada Tuhan, Tuhan akan menjaga, Tuhan akan mengabulkan, dan Tuhan akan memberi apa yang kita minta kepada Tuhan. Doa yang kelima yaitu, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Melalui yang kelima ini, Tuhan ingin kita mempunyai sikap yang rendah hati dalam kita berdoa. Jadi adik-adik, kesimpulannya dapat kita pahami bahwa cara berdoa kita yang benar dengan sikap yang benar itu ada 5. Yang pertama, ketika kita berdoa, kita harus menghormati Tuhan. Karena Tuhan adalah Sang Juru Selamat kita, dan menghormati Allah karena Allah adalah Allah yang kudus. Yang kedua, yaitu Tuhan ingin
agar kita tidak memaksakan kehendak kita, melainkan kita turut dengan kehendaknya. Yang ketiga, Tuhan ingin kita bersyukur atas apa yang kita miliki, atas apa yang kita terima. Yang keempat, Tuhan menghendaki agar kita menaruh semuanya, percaya kepadanya. Yang kelima, Tuhan ingin ketika kita berdoa dengan kerendahan hati kita. Nah, itu adik-adik cerita dari kakak dan ayat hafalan untuk kita untuk minggu sepekan ini, yaitu terdapat dari Perjanjian Lama, kitab 1 Samuel pasal 16 ayat 7 yang berbunyi, manusia melihat apa yang di depan mata, tetapi Tuhan melihat hati. Ulang ya, 1 Samuel pasal 16 ayat 7. Manusia melihat apa yang di depan mata, tetapi Tuhan melihat hati. Nah, adik-adik, begitu cerita yang bisa kakak sampaikan pada minggu ini. Untuk mengakhiri ceritanya, mari kita bersatu kembali di dalam doa. Bapa kami dalam kerajaan sorga, kembali lagi ya Bapa, kami datang di hadirat-Mu, kami mengucap syukur karena kami boleh mendengar hari ini. Tuhan Yesus, kiranya Engkau memampukan kami, agar kami boleh setia dan dengar-dengaran kepada kebenaran firman-Mu. Mampukanlah kami ya Tuhan, agar kami bisa melakukan seperti yang Tuhan mau dalam kehidupan kami. Terlebih ya Tuhan, kami boleh berdoa dengan cara dan sikap yang benar, seperti yang Tuhan inginkan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah adik-adik, selesai cerita, kita akan melaksanakan atau kita akan membuat suatu aktivitas. Aktivitasnya, kita akan menggambar sebuah tangan yang kemudian di dalam tangan tersebut kita akan menuliskan doa Bapa Kami agar kita dapat membaca dan dapat belajar sehingga adik-adik yang belum hafal doa Bapa Kami dapat membacanya dan dapat mengingat dan dapat hafal akan doa Bapa Kami. Untuk aktivitas kita hari ini, kita akan membuat tangan dan di telapak tangannya nanti kita akan tuliskan doa Bapa Kami yang seperti kakak jelaskan tadi. Untuk alat yang perlu kita siapkan yang pertama itu adalah kertas. Bisa kertas karton atau kertas HVS. Namun saat ini kakak gunakan kertas karton yang telah kakak sudah guntingkan, yang sekira-kira muat jari kita ya, telapak tangan kita maksudnya. Kedua, harus kita siapkan adalah pulpen untuk menulis doa Bapa Kami-nya nanti. Dan juga kita gunakan spidol warna hitam, ini untuk menggambarkan telapak tangan nanti. Lalu ada penggarisnya nanti mungkin bisa digunakan dan juga bisa tidak digunakan. Lalu yang terpenting adalah lem. Ini kakak gunakan lem kertas nih. Dan yang terpenting adalah gunting itu sendiri. Pertama-tama kita rapikan dulu kertasnya. Kita rapikan kertasnya seperti ini. Lalu kita mulai gunakan spidol untuk menggambar. Nah, jadi adik-adik bisa tempelkan telapak tangan kiri di permukaan kertas dengan pola seperti ini, rapat, sedangkan untuk ibu jari direnggangkan sedikit. Kita mulai dari bawah ya adik-adik. Jadi seperti ini adik-adik caranya, ikutin garis tangan atau telapak tangan jari tentunya.
Jadi udah jadi ya adik-adik. Nah seperti ini. Jadi kita akan gunting sesuai dengan garis-garis ini, tetapi jangan pas di garisnya. Jadi misalnya garisnya seperti ini, kita gunting agak sedikit keluar dari garis ini ya adik-adik. Kita akan mulai gunting. Kita gunting ya adik-adik. Dari guntingan kita tadi ya, sudah menyerupai telapak tangan kakak. Nah, sebelum itu kita akan buat jendelanya dulu di sini untuk kita tulis. Nah, fungsinya penggaris di sini adalah untuk menentukan. Untuk kita buat jendela, dan kita kembali gunakan spidol. Nah, jadi adik-adik nanti kita akan buatnya seperti ini ya. Oke, kita buat dulu. Jendela yang seperti kakak maksud seperti ini ya adik-adik. Nah, nanti kita akan gunting di sini, diikutin semua garisnya. Oke, ikutin terus ya. Kita akan gunting dulu sesuai dengan garis-garisnya ya adik-adik. Tetapi yang di sininya tidak digunting ya, hanya ikutin garis ini, yang di garis saja yang digunting. Paham kan adik-adik? Oke. Nah, adik-adik, setelah kita sudah membuat bentuk seperti jendela, tadi seperti kakak bilang, kita gunting sesuai dengan garisnya. Seperti ini, jadi seperti ini ya adik-adik. Nah, lalu kita lipat di sininya. Nah, kita lipat. Nah, satunya lagi ya adik-adik. Nah, ketika sudah seperti ini, kita ambil yang satunya. Lalu kita rekapkan atau tempelkan. Nah, jadinya nanti akan seperti ini adik-adik. Nah, seperti ini. Jadi kita bisa menulisnya sini. Kakak rekapkan dulu pakai lem ya. Jadi kita lemkan dulu. Nah adik-adik, setelah tadi kita satuin antara telapak tangan yang satu dengan telapak tangan yang dua, jadinya dia seperti ini. Ini adalah hasil kita udah tempel, udah lem yang satunya dan yang ini. Nah, lalu adik-adik, di sini kita bisa tuliskan doa Bapa kami, dan di bawahnya adalah ayat hafalan. Ingat kan ayat hafalan kita tadi? Doa Bapa kaminya kita tulis ya. Kita tulis menggunakan. Nah, adik-adik, kita sudah tuliskan di atas adalah doa Bapa kami dan di bawahnya adalah ayat hafalan kita. Jadi, ketika adik-adik di rumah, adik-adik bisa gunakan ini, atau ketika adik-adik lagi di luar, adik-adik bisa selipkan ini di dalam tas adik-adik. Jadi ketika adik-adik misalnya lagi di pasar, lagi temanin mama, terus adik-adik ingat doa ini. Nah, jadi adik-adik tinggal buka. Jadi bukanya gampang ya, adik-adik simple. Nah, seperti ini, dan langsung bisa adik-adik baca. Demikian juga untuk ayat hafalannya. Seperti ini ya adik-adik. Nah, ini adalah aktivitas kita untuk ini. Jadi seperti ini, bisa dibuka seperti ini adik-adik. Nah, jadi dia nanti seperti buku. Demikian kreativitas kita hari ini. Semoga dengan kreativitas ini adik-adik semua menjadi bisa untuk berdoa seperti doa yang telah Tuhan Yesus ajarkan pada murid-muridnya, yaitu doa Bapa kami. Nah, adik-adik, kita sudah mendengarkan cerita Alkitab. Saat ini kita diberikan kesempatan untuk memberikan yang terbaik kepada Tuhan. Kita akan membawa persembahan syukur kita. Namun, sebelum persembahan kita dijalankan atau diberikan, kita kembali lagi berdoa kepada Tuhan. Mari kita bersatu di dalam doa.
Bapa kami yang ada dalam kerajaan sorga, kembali lagi ya Bapa, kami datang di hadirat-Mu. Saat ini kami ingin membawa persembahan kami, kiranya Engkau memberkati kami, memberkati setiap tangan-tangan yang telah memberikannya kepadamu Tuhan. Biarlah persembahan ini Bapa menjadi persembahan yang berkenan untuk hormat kemuliaan bagi nama-Mu. Dan berkati juga ya Bapa, Mama, Papa kami yang telah bekerja, biarlah Tuhan Engkau memberkati mereka, memberikan mereka kecukupan, memberikan mereka rezeki yang berlipat kali ganda Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih. Di dalam nama Bapa kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saat ini kita diberikan kesempatan untuk memberikan yang terbaik kepada Tuhan. Kita akan membawa persembahan syukur kita. Namun sebelum persembahan kita dijalankan atau diberikan, kita kembali lagi berdoa kepada Tuhan. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa kami yang ada dalam kerajaan sorga, kembali lagi ya Bapa, kami datang di hadirat-Mu. Saat ini kami ingin membawa persembahan kami, kiranya Engkau memberkati kami, memberkati setiap tangan-tangan yang telah memberikannya kepadamu Tuhan. Biarlah persembahan ini Bapa menjadi persembahan yang berkenan untuk hormat kemuliaan bagi nama-Mu. Dan berkati juga ya Bapa, Mama, Papa kami yang telah bekerja, biarlah Tuhan Engkau memberkati mereka, memberikan mereka kecukupan, memberikan mereka rezeki yang berlipat kali ganda Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih. Di dalam nama Bapa kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sambil persembahan kita diedarkan, kita menyanyi dari pujian yang berkata, bawa persembahanmu. Bawa persembahanmu dalam rumah Tuhan, dengan rela hatimu, janganlah jemu. Bawa persembahanmu, bawa dengan suka, bawa persembahanmu, tanda sukacitamu, bawa persembahanmu, ucaplah syukur. Adik-adik, saat ini kita sudah sampai di penghujung ibadah kita. Oleh sebab itu, sebelum kita menutup ibadah sekolah minggu kita kembali naikkan pujian lagi dari pujian yang berkata, anak sekolah minggu dengar-dengaran. Kita nyanyi bersama-sama ya. Anak sekolah minggu dengar-dengaran, turut orang tua terlebih Tuhan. Itulah tandanya anak yang manis, nanti masuk sorga terima upahnya. Sekali lagi ya. Anak sekolah minggu dengar-dengaran, turut orang tua terlebih Tuhan. Itulah tandanya anak yang manis, nanti masuk sorga terima upahnya. Untuk mengakhiri ibadah sekolah minggu ini, kita kembali lagi bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih ya Bapa, karena Tuhan telah memberkati kami, telah menyertai ibadah kami. Walaupun ibadah kami dilaksanakan secara online, namun Tuhan selalu menyertai kami. Tuhan Yesus, terima kasih ya Tuhan. Kami bersyukur Tuhan untuk kebaikan-Mu, kami boleh diberikan kesempatan untuk boleh melaksanakan ibadah ini. Tuhan Yesus, biarlah Engkau senantiasa memberkati kami dan mengurapi kehidupan kami. Jagalah dan lawatlah kami Tuhan, memberikan kami selalu kesehatan dan kekuatan. Jauhkanlah kami dari sakit penyakit, jauhkan kami dari
kuasa-kuasa kegelapan, dan biarlah Tuhan Yesus selalu menyertai dalam setiap aktivitas kami Bapa. Terima kasih Bapa, biarlah roh Tuhan selalu menyertai dan memberkati kami. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami berdoa mengakhiri ibadah ini di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Puji Tuhan, ibadah sekolah minggu kita hari ini dapat berjalan dengan lancar semua karena Tuhan Yesus telah menyertai dan memberkati kita. Sampai jumpa minggu depan bersama Kakak Ella. Tetap di rumah aja dan selalu jaga kesehatannya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.